Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Lukito, Prodi Agroteknologi BP 2010-1021-1012 dari kelas Botani Agro A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum yang kedua, yaitu morfologi akar, batang, dan daun. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai morfologi akar. Nah, morfologi akar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Untuk yang pertama yaitu morfologi akar tunggang, saya menggunakan tanaman Mangifera indica. Baik, pada tanaman Mangifera indica ini kita bisa lihat terdapat bagian-bagian daripada akar tunggang itu sendiri, seperti leher akar atau kolom itu terdapat di bagian atas, dan yang kedua itu ada korpus radikalis atau batang akar tepat di tengah-tengah dan di bawah daripada kolom, dan yang ketiga itu ada radix lateralis atau cabang akar. Cabang akar bisa kita lihat di sini, ini cabang akar. Nah, setelah itu ada yang namanya apex radicalis. Apex radicalis itu adalah ujung akar, dan yang terakhir itu adalah fibrilia radicalis. Fibrilia radicalis itu adalah rambut akar. Kita bisa lihat di sini kalau ada rambut-rambut halus itu disebut dengan rambut akar atau fibrilia radicalis. Nah, untuk Mangifera indica sendiri itu termasuk dalam akar tunggang atau radix primaria. Dan untuk yang kedua, kita akan melanjutkan morfologi akar serabut. Di sini saya menggunakan tanaman Oryza sativa atau tanaman padi. Baik. Nah, bisa kita lihat untuk morfologi sendiri hampir sama dengan seperti akar tunggang. Terdapat kolom, korpus radikalis, dan seterusnya ada radix lateralis, dan ada apex radicis, dan fibrilia radicalis, dan ada tambahan yaitu kita bisa lihat jelas di sini adalah tudung akar atau kaliptra. Nah, tanaman padi ini termasuk dalam akar serabut atau radix adventtia. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai morfologi akar. Yang dimana sini akan membahas tentang modifikasi akar, yang dimana yang akan dibahas adalah modifikasi akar tunggang. Di sini saya menggunakan spesies Pachyrhizos erosus, atau dalam bahasa sadar itu adalah bengkoang. Nah, tanaman bengkoang ini termasuk modifikasi akar tunggang. Bentuk atau tipenya itu bentuk gasing, atau dalam bahasa latinnya napiformis. Untuk yang selanjutnya yaitu batang. Nah, untuk morfologi batang sendiri, saya menggunakan spesies Cyperus rotundus. Ini termasuk ke dalam kelompok teki-tekian. Kita bisa menemukannya di sekitar rumah kita. Dan ini tipe batangnya itu segitiga atau triangularis. Karena kalau kita potong, ini kita bisa lihat bentuk daripada batang ini sendiri adalah segitiga. Yang selanjutnya itu adalah morfologi daun. Nah, morfologi daun ini terbagi menjadi dua. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang hanya memiliki satu helaian daun pada tangkai anak daun. Contohnya di sini saya menggunakan daun pada Mangifera indica. Kita bisa lihat nervasionya, circumscriptionnya itu lanceolate, tipe nervasionya peninervis, basisnya acuminate, dan tipe margin integer, tipe apexnya acuminate juga. Dan yang kedua itu saya menggunakan daun pada spesies Psidium guajavana atau jambu biji dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini kita bisa lihat ada bagian circumscriptionnya itu ovalis, berbentuk oval, dan tipe nervasionya itu peninervis, menyirip seperti sirip ikan. Dan selanjutnya itu ada tipe basis yaitu rotundus, membulat, dan tipe basis itu sama dengan tipe apex, membulat, dan marginnya itu integer atau rata. Untuk yang ketiga, saya menggunakan daun daripada tanaman Oryza sativa. Ini termasuk ke dalam daun tunggal. Kenapa? Karena hanya terdapat satu helaian daun pada tangkai anak daun. Untuk circumscriptio itu dia linearis. Kita bisa lihat di sini dia berbentuk linear, dan tipe nervasionya itu sejajar, tulang daunnya sejajar, garis lurus, dan tipe basis itu acutus atau runcing, kita bisa lihat, dan tipe apexnya juga acutus, runcing, dan dia tipe marginnya itu dia rata. Yang kedua itu yang terakhir adalah daun majemuk. Perbedaan daripada daun tunggal dan daun majemuk adalah kalau dia ada daun majemuk, pada tangkai anak daun lebih
terdapat lebih dari satu helaian daun. Seperti di sini saya menggunakan spesies Mimosa pudicalin, atau dalam bahasa sehari-harinya itu adalah daun putri malu. Kita bisa lihat terdapat banyak helaian daun dalam satu tangkai anak daun. Jadi ini termasuk ke dalam tipe daun majemuk. Nah, untuk daun tunggal tadi, untuk yang Mangifera indica, Pisidium guajavana, dan Oryza sativa itu termasuk ke dalam daun tidak lengkap karena hanya memiliki petiol dan lamina, tidak memiliki vagina atau pelepah. Demikian video singkat dari saya. Atas kurangnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.